Oke guys, kali ini saya akan coba membuat tempe. Saksikan terus dan ikuti, saya yakin pasti Anda bisa. Oke guys, untuk tahap awal pembuatan tempe, tentunya kita siapkan kacang kedelai ya. Lihat, ini adalah tahap awal, yaitu perebusan. Kita masukkan kacangnya dalam tungku. Udah tua guys. Kita rebus kacangnya kurang lebih 3 jam. Bisa lebih ya kalau kompornya kecil. Kita rebus kacangnya selama kurang lebih 3 jam, lalu kita angkat. Kalau sudah berbau wangi atau sudah tekstur empuk, kita angkat ya. Dan kita pindah ke dalam tong. Nah, ini hasilnya rebusan yang kemarin. Diamkan selama 1 hari 1 malam supaya dia mengental seperti ini ya. Dia mengental seperti ini baru bisa kita proses besok ya. Jadi kita rebus matang, kita diamkan, kita rendam selama 1 hari 1 malam hingga dia mengeluarkan buih. Nah, ini kacang ini akan kita proses hari ini. One eternity later. Oke guys, ini adalah tahap penggilingan. Dimana tahap ini kita akan memecah kacang yang tadinya bulat seperti ini. Nanti kita dipecah menjadi 2 seperti ini. Oke guys. Oke, tetap ikutin langkah-langkah selanjutnya. Oke guys, setelah tadi kita giling, lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Kacang sudah terbelah menjadi 2 ya. Nah, tahap ini sekarang kita melakukan penyaringan. Kita masukkan ke tempat yang agak besar ya. Kita lihat di sini proses penyaringan adalah membuang kulit ari ya, membuang kulit ari si kacang kedelai ini. Usahakan biar bersih agar hasilnya maksimal. Oke, ini contohnya. Ini adalah tahap penyaringan. Jadi sebelum disaring tadi kan digiling. Kacang yang kita giling berarti kacang yang kita rebus kemarin ya. Kurang lebih seperti ini. Terus kita lakukan agar terlihat sudah bersih ya, atau si kulit tadi udah hilang dari kacangnya. Oke, ikuti terus tutorial selanjutnya. Oke, setelah tadi kita saring atau kita buang ampas ya, kita sudah mendapatkan ampas segini banyaknya ya. Kurang lebih hasilnya nanti akan sudah tidak kelihatan ampasnya. Lalu tahap berikutnya adalah membilas. Ini termasuk tahap terpenting ya. Kualitas tempe, bau asemnya, rasanya tergantung dari pembilasan ini. Oke, kita lakukan. Lihat caranya ya. Kita rendam dengan air bersih. Rendam dengan ini air-air yang keluar, kalau bisa kita mampatkan dulu ya, kita agar air yang keluar agar kacangnya bisa terendam. Kita apa namanya nih? Kucek-kucek. Hilang orang.
sampai 2 atau 3 kali ya. Kita tiriskan. Lalu kita ulangi lagi seperti tadi. Kita rendam, kita kocok lagi 2 sampai 3 kali untuk hasil yang maksimal, oke? Oke, kita ikuti lagi. Oke, setelah tadi kita bilas ya, lalu kita tiriskan. Saatnya kita melakukan peragian. Untuk tahap memberi ragi ini sebetulnya ada 2 cara ya, yaitu dengan air atau tidak dengan air. Kering seperti ini, keadaan kering, kita kasih ragi, kita aduk. Tapi saya sarankan untuk menggunakan cara yang kedua ya, yang menggunakan air. Di samping lebih mudah, itu pun lebih merata. Untuk pemberian ragi sendiri kita lihat cuaca. Kalau cuaca panas kita ngasih paling secukupnya. Tapi kalau cuacanya dingin atau lagi musim hujan, usahakan lebih banyak raginya karena mempengaruhi proses penjamuran pada tempe. Jadi kita lihat prosesnya ya. Ini ragi menggunakan air. Hampir sama seperti penjelasan tadi. Kita rendam kacangnya, kita rendam semua ya. Tutup lagi. Masih banyak kotoran. Nih, untuk ragi tempe, di sini tertulis ragi tempe. Bisa Anda dapatkan di toko-toko plastik biasanya ada, atau toko kacang itu sendiri ya. Ini karena cuaca sedang panas, mungkin saya akan memberi hanya 1 sendok saja ya. Ini kalau lagi cuacanya sedang hujan, saya bisa 3 sampai 4 sendok. Lalu kita aduk rata ya. Lebih mudah kita dalam mengaduknya, dan hasilnya pun saya jamin rata. Kalau sekiranya airnya kurang, bisa kita tambah lagi airnya supaya kita lebih mudah ngaduknya lagi. Ya. Oke, kalau dirasa sudah rata, kalau memang masih belum merata, kita aduk aja terus. Dan kalau kita rasa sudah rata, kita tiriskan lagi, kita buang airnya. Kalau kita miringkan ya, kita tiriskan. Oke, setelah tadi kita kasih ragi dan kita tiriskan ya, usahakan kita miringkan supaya airnya semua tiris. Lalu tahap terakhir adalah tahap pengepakan, pembungkusan ya. Nah, sebelum membungkus, plastik harus kita beri lubang dulu nih ya. Kita tusuk-tusuk rata lubang untuk memberi udara agar si jamur itu tumbuh ya. Kalau plastiknya rapat, jamur tidak akan keluar dan tempe tidak akan jadi, alias gagal. Untuk pembungkusannya sendiri selera Anda ya. Mau itu penuh, mau sekilo sekalian plastik besar nggak masalah, asal tadi plastiknya harus dibolong-bolongin dulu. Setelah itu dicetak, lalu kita tunggu hasilnya 2 hari lagi. Oke guys, sekian dari saya, semoga bermanfaat.